Kalau vapersnya banyak, otomatis marketnya besar. Kalau marketnya besar, otomatis industrinya besar. Kalau industrinya besar, otomatis pemodalnya besar. Waktu itu kita coba bikin platform media sosial itu menyerupai Facebook. Saat ini di market tuh paling komplit ya, udah termasuk bisa live, story, grup, marketplace, profile, chatting, sampai icon, bisa posting video, segala macam itu udah paling komplit. Cuman Oke, halo teman-teman Vaper Indonesia. Kita jumpa lagi di Api Talks. Kali ini yang edisi online. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamunya ini bukan beda deh sama yang biasanya. Karena yang satu ini adalah, kalau buat gue, dia adalah Raja Media Vape Indonesia. Iya, mantap banget. Langsung aja, ini dia Koko Ahwang Lee dari Vape Indo Official. halo, gua Ahwang Lee dari Vape Indo Official. Bukan tokoh, bukan distributor. Oke, bukan toko, bukan distributor, berarti produsen dan media vape. Iya, benar banget. Bener banget. Liquidnya apa aja kok? Kasih tahu dong. Aduh. Biar dipromo sekalian dong. Liquidnya yang nggak perlu dikocok ya. Semuanya nggak perlu dikocok. Liquidnya nggak usah dikocok. Iya. Itu ada DNA, ada Breeze, ada Crema. DNA, Breeze, Crema. Oke, itu ada semua di toko saya juga ya. Ada. Lengkap. Terus sama Vape Indo udah dari tahun berapa? Kok biar teman-teman pada tahu. Mediasi 2015. Dari 2015. Terus sempat waktu itu followernya udah gede banget, terus tiba-tiba kena ban Instagram ya kalau nggak salah ya. Iya, 2 kali malah. 2 kali. Instagram apa sih? Tapi di pala ya. Kita nggak bayar sih ke dia, Rom. Kita bayar deh. Dia nggak mau terima. Itu masalahnya. Iya. Memang harus ada platform sosial media sendiri tuh. Vape Indo sempat bikin platform sosial media sendiri juga tuh, Pams. Boleh ceritain kok. Waktu itu kita coba bikin platform media sosial itu menyerupai Facebook. Karena menurut gua tuh di Instagram itu ada kekurangannya gini. Misalnya contoh, lu mau nge-replay sesuatu dengan link itu nggak bisa. Itu hal yang mungkin agak susah. Kemudian di Instagram itu nggak boleh ngepost link sih. Jadi kalau mau membuktikan sesuatu, ya contoh membuktikan tentang hasil penelitian ilmiah, ya mau naruh source linknya nggak bisa. Jadi mau nggak mau ya kita bikin konten sendiri, kalau nggak screenshot ya kan. Ya betul. Nah, jadi kita bikin versi Facebook itu dengan script yang mungkin saat ini di market tuh paling komplit ya, udah termasuk bisa live, story, grup, marketplace, profile, chatting, sampai icon, bisa posting video, segala macam itu udah paling komplit. Cuman cost-nya gede. Server itu pasti, maintenance-nya juga gede. Nah, coba lu bayangin deh, Rom. Semua orang ngepost handcheck, Rom. Iya, udah berat. Iya kan? Kayak gitu. Apalagi handphonenya bagus semua, MB-nya gede semua. Iya, sekarang kan udah besar-besar ya. Nah, itu problem. Kemudian masyarakat kita itu kayaknya memang males sih nge-download aplikasi baru ya. Yang tidak ada di App Store. Yang ada di App Store pun males. Jadi mereka karena kan yang formatnya yang Vape Indo itu kan masih APK ya kok ya? Udah ke Play Store. Oh udah ke Play Store. Udah ke Play Store. Oke. Gua tarik lagi akhirnya. Kenapa tuh ditarik lagi? Karena orang nggak kebiasa. Jadi dia punya traffic pun nggak besar gitu loh. Sedangkan ditarik lagi karena memang ada biaya yang di-charge untuk apps itu atau gimana? Nggak ada biaya sama sekali, itu totally free. Oke. Tapi memang kayaknya masyarakat kita tuh belum mau mencoba untuk download lagi gitu loh, download aplikasi baru lagi gitu loh. Oke. Mungkin karena mereka masih nyaman juga kali ya untuk saat ini di Instagram, Facebook. Betul. Teman-teman. Ya, kalau dulu sih Vapeker sih nggak punya Facebook ya, kita memang Instagram doang. Karena gue pribadi aja nggak punya Facebook sih, jujur ngomong.
Takut ya? Bukan, nggak punya kok, emang dasar aslinya gaptek soalnya dulunya. Era Instagram baru kenal sosial media gue. Tapi Facebook itu sosial media marketingnya pertama gue yang ada verified centangnya itu Vapindo loh. Ya, sebelum Instagram gue centang. Ya iya. Sebelum YouTube gue centang gitu. Itu duluan malah Vapindo yang centang. Iya. Oke, Instagram ini suka ribet emang. Mau centangin gue aja lama banget. Instagram nggak tahu ya, peraturannya terlalu ini ya. Terlalu straight, terlalu memihak something gitu. Terus iya terlalu betul. Jadi ya politik lah ya, susah. Ya susah kalau dibahas terlalu open-openan. Tapi kalau gue sama Ko Ahong sebenarnya kita bahasnya udah ngelotok sampai kemana-mana tahu. Cuman kalau kita open ke publik bahasannya jangan ya. Jadi kita dimusuhin orang. Bukan orang Feb, kita dimusuhin orang di luar Feb. Ya begitulah. Kadang-kadang memang Tapi manusia nggak. Sebenarnya kalau gue ngelihat perkembangannya Vapindo ini, gue sih salut ya. Dalam artian juga gue sangat senang dengan Vapindo dibandingkan ya mungkin adalah media-media lain gitu. Kenapa? Karena Vapindo ini komitmennya kita bisa rasain. Vapindo ini selalu ngasih dobrakan materi yang memang dibutuhkan di waktu yang tepat. Jadi kayaknya memang Vapindo itu benar-benar mengamati situasi vape nggak cuma Indonesia tapi juga dunia. Vapindo tuh bisa bergerak lebih cepat dari pihak-pihak lainnya termasuk asosiasi APVI sendiri gitu loh. Bahkan makanya kayak kemarin gue langsung, wah gue baru mau buat, Vapindo udah buat. Repost aja punya Vapindo. Ngapain kita pusing-pusing? Repost aja punya Vapindo. Gitu. Jadi memang selalu on point gitu. Udah gitu selain itu sebagai media promosi menurut gue juga bagus. Dengan jujur ngomong ya, gue pernah nih karena yang nonton biasanya kan memang vape store, memang pengusaha. Vapindo itu rate-nya sangat reasonable, sangat amat reasonable, worth it banget. Jadi kelihatan banget bahwa ada visi yang dibawa, nggak cuman maaf nih kalau ada yang tersinggung, misalnya ada media yang memang kelihatannya kayak mau nyari duit banget. Kalau Vapindo tuh enggak, itu kita bisa ngerasain bahwa ada visi yang dibawa. Why Vapindo itu menjadi media dan fungsinya, visinya, misinya buat industri itu ada. We can feel it. Gitu. Kalau dari lu sendiri, apakah bener yang gue ngomong atau gimana? Atau mungkin ada yang pengen lu sampaikan? Silakan kok. Komitmennya ini ada karena gue tahu nggak banyak orang yang mau kerja kayak gue gitu. Pasti. Terus apalagi masalah, wah lu ngikutin berita tuh di mana-mana gitu. Itu gue rasa makan waktu sekali kan. Ya. Nah, yang gue pikirkan itu adalah gini. Kalau Vapindo mikirnya simple sih. Di industri manapun itu pasti perang, apapun industrinya. Oke, termasuk di vape. Tapi gue ngerasain benefit dari vape pribadi ya dan keluarga gitu. Gue ngerasain benefitnya. Terus gue pikir kalau misalnya seandainya kita coba merangkum semuanya dan dengan tujuan yang cuman misalnya beliin handphone buat gua deh gitu loh. Ya kan? Jadi biaya itu cuman untuk beliin handphone gua lah gitu loh. Nah, gak usah hitung jasanya deh. Gak usah terlalu ini karena kan menurut gua tujuan utama Vapindo itu adalah memperbanyak jumlah vapers. That's it. Kalau vapersnya banyak, otomatis marketnya besar. Kalau marketnya besar, otomatis industrinya besar. Kalau industrinya besar, otomatis pemodalnya besar, ya kan? Ya. Nah, bicara kemana-mana lebih gampang, intinya kan gitu. Ya betul. Piringan marketnya kita ini sebenarnya tadi ya di beberapa gue di TikTok juga sering ngomong ini sih. Jadi intinya market atau vapor itu sebetulnya di-create oleh produsen, oleh media, oleh banyak hal, oleh toko-toko retail. Market itu sebetulnya di-create. Banyak orang yang salah kaprah bahwa mereka merasa bahwa mereka jualan karena ada marketnya. Padahal orang-orang yang mengerti itu tahu bahwa marketnya itu diciptakan, bukan tercipta dengan sendirinya. Ya. Nangkap nggak maksud gue kok? Paham ya? Paham. Jadi dalam artian orang ini suka lucu. Misalnya ada pesaing, mereka tuh marah. Padahal sebetulnya persaingan itu yang menimbulkan market ini semakin hari akan semakin besar. Kalau bukan karena persaingan dan pertempuran yang terjadi dari 2013 sampai hari ini, ya market kita belum tentu bisa sebesar ini juga. Ya. Dan gue juga kadang bingung sama orang-orang tuh, mereka tuh sukanya tuh melakukan sesuatu yang memfollow orang lain, tapi mereka tuh gimana ya?
Kalau gue ngomong bahasa Blue Ocean strategi kayaknya basi banget gitu kan. Tapi memang begitu. Hanya sedikit orang-orang yang bisa berpikir ke arah Blue Ocean. Jadi mereka tuh kebanyakan adalah orang-orang yang suka bikin produk untuk komoditi. Begitu juga dengan toko-tokonya. Mereka suka jadi toko-toko yang komoditi. Padahal harusnya mereka bisa berpikir lebih. Kalau dari pandangan lo, harusnya apa yang dilakukan sama stakeholder di Indonesia tuh, visinya terutama ya, supaya nggak cuma otaknya tuh buat cuan, buat diri sendiri, tapi mereka juga harus mikirin industrinya. Sebenarnya yang perlu dipikirin itu adalah peningkatan jumlah penggunanya. Suggestion lo buat mereka apa yang harus mereka lakukan? Gue kemarin ada ide sih ke beberapa teman toko yang sering kontak-kontakan ya, tektok-tektokan sama gue. Itu gue punya ide adalah lu siapin orang itu yang ngajarin vape dari nol di toko. Jadi istilahnya kalau misalnya ada yang baru, lu bisa ngajarin si person in charge ini, dia bisa ngajarin orang baru yang gelap tentang vape itu dari nol. Kalau bisa sih sampai dia berhenti merokok. Itu buat toko-toko retail tuh. Ya itu mulianya lah. Intinya kita kalau bahasa gue sih vaping save life ya. Oke. Kalau dari sisi gue, produsen misalnya nih ya. Kalau produsen. Kita misalnya contohnya satu lah inilah, tank disposable dengan material PCTG yang bisa didaur ulang. Marketnya spesifik nih. Ini adalah untuk orang yang baru belajar nge-vape sama orang yang udah kelamaan nge-vape. Karena kalau udah kelamaan nge-vape, misalnya kayak gue nih dari 2013, gue disuruh coiling nggak mau bikin setiap hari, gue capek. Makanya gue lu bilang aja mata lu udah nggak bener, ngaku aja. Nah, gue udah kayak apa ya, di tengah aktivitas yang begitu padat dan lain-lain, gue harus ganti kapas dan lain-lain, dan kayaknya orang ngelihat gue ganti kapas di depan mereka yang bukan vaper, bukan yang membuat mereka ingin jadi vaper, malah bikin mereka makin nggak mau jadi vaper. Mendingan gue ngerokok aja, tinggal gue bakar, apa yang gue pusing-pusing. Benar. Gitu banget gitu. Jadi gue berpikir ini bisa jadi buat orang yang baru mau belajar nge-vape gampang, orang yang udah kelamaan nge-vape dan udah capek juga gampang, jadi dia tetap nge-vape, jangan balik ngerokok gitu. Makanya menurut gue ini solusi. Nah, maksud gue adalah ada berapa banyak orang produsen atau stakeholder di Indonesia yang berpikir ketika dia membuat produk bahwa itu harus menjadi sebuah solusi bagi vaper dan market, bukan semata-mata cuma menjadi komoditas. Kalau gue mau duit misalnya atau mau yang lain, ya gue mendingan bikin yang lain yang lagi hype. Misalnya gue bikin IO aja pas IO lagi hype, kenapa orang IO gue malah bikin beginian? Karena buat gue buat apa lagi gue bikin komoditi gitu. Poinnya ada di situ sebetulnya. Nah, kalau dari sisi produsen gue ngeliatnya begitu. Jadi banyak sebenarnya mentalitas pengusaha Indonesia nih yang mesti kita ulik-ulik nih. Yang kadang-kadang apa ya, terlalu banyak mental jual beli dapat cuannya itu loh. Tapi mereka lupa akan hal-hal moral lain, dia lupa akan tools lain yang bisa dipakai, marketing dan branding yang maksimal, edukasi. Karena selama ini lucu kok, orang kita bilang edukasi market, mereka pikir edukasi itu adalah ngajarin orang nge-vape, kebaikan vape dan bla bla bla. Padahal di dalam dunia bisnis, dalam marketing, edukasi bukan soal itu. Itu mah edukasinya Menteri Kesehatan aja gitu. Itu edukasinya Vape Indo aja, media vape gitu loh. Tapi edukasi dalam produk ini yang banyak pengusaha nggak mengerti sebenarnya. Bener nggak sih? Ada juga yang ngerti, tapi mungkin nggak ada kesempatan ya, mungkin ya. Ada juga yang ya nggak nyampe sih, Nggak nyampe belum apa tahu, ya? belum nggak nyampe informasi seperti ini ke dia. Iya, karena untuk jadi pengusaha ya memang nggak ada pengusaha sukses di dunia yang nggak ngabisin ratusan buku, istilahnya gitu. Knowledge-nya, visinya, mindset-nya beda men. Nah, yang gue harap sebetulnya kalau industri ini mau besar, kita butuh orang-orang kayak gitu lebih banyak. Betul. Oke, kita lanjut. Kok, gue mau nanya, ini kan ada isu-isu yang tentang flavor ban. Dari itu PP 109 kalau nggak salah. Itu yang diajukan dari Kementerian, kalau nggak salah Kementerian Keuangan ya, maafkan kalau gue salah. Bukan to the point ke flavor ban, tapi intinya arahnya ke flavor ban. Nah, kalau lo nanggapin itu gimana Pak sebagai media dan produsen? PP 109 itu masih pengajuan. Masih pengajuan ya? Ya, masih berupa pengajuan, sama kayak waktu zaman dulu mau nge-ban device dari Menteri Perdagangan.
Waktu zaman tiba-tiba nggak taunya malah kita legal. Kalau gua sih ya, bahasa satu kalimat aja sih. Kalau lu nge-ban flavor, itu berarti dosa untuk membunuh sekian juta orang itu jatuhnya ke lu. Karena salah satu solusi Itu solusi untuk berhenti Iya. dari kebiasaan buruk yang menyebabkan kematian. Ya, dan itu sama aja kayak lu mau bilang aja langsung to the point, gue mau matiin vape gitu aja, bener nggak? Oh enggak, ini manusia bro. Kalau menurut gua lebih dalam lagi. Iya. Cuman dalam Gini. poin bisnisnya bicaranya akan gue mau matiin industri vape. Tapi ketika kita ngomong moral berarti lu matiin manusia. Karena ada solusi yang lebih baik tapi lu hambat. Ya, kira kayak gitu. Flavor mau di-ban, oke. Flavor di-ban berarti kalau misalnya yang di-ban itu flavornya apa dulu nih? Ini kan rancu. Ini kan terjadinya sebenarnya di Amerika sama beberapa negara di Eropa ya. Mereka nge-ban flavor tuh dengan alasan vape ini membuat anak-anak jadi tertarik, menimbulkan ketertarikan anak-anak untuk mencoba vape. Itu alasan pertama. Oke, kenyataannya itu alasannya itu adalah vape yang berflavor ini dan bernikotin ini itu menurunkan penjualan rokok, yang dimana rokok itu menghasilkan pajak dan bunga. Kalau di sana kan pakai bunga, kalau kita kan di sini kan cuma bea cukai. Pajak dan bunga masing-masing stepnya mereka. Jadi kalau di Amerika tuh yang nge-ban flavor itu adalah negara bagian yang menerima pajak dan bunga paling besar dari tembakau. Ya. Nah, yang tidak menerima nggak nge-ban. Ya. Berarti itu nggak lepas dari kepentingan dong? Betul, itu bisnis sih. Bisnis mereka lah, bisnis pemerintahan. Nah, tapi gue nggak tahu ini alasannya apa yang PP 109 ini, gue juga nggak terlalu, belum sempat baca. Sebenarnya kalau gue boleh ngomong ya, sederhana sih. Teknologi dan perkembangan zaman itu adalah sebuah hal yang nggak bisa kita hindari. Betul. Mau kalian hambat kayak apapun, suatu hari nanti akan ada tiba harinya. Dan kebetulan harinya udah dimulai. Dan Indonesia ini mulai jadi barometer vape di dunia. Kalau kita ngomong Indonesia aja, harusnya semoga pemimpin-pemimpin di atas sana itu cukup bijaksana pada saat mereka menimbang-nimbang. Karena nggak akan berhenti sampai di situ. Mau flavor ban sekalipun, yang ada malah terjadi kericuan yang luar biasa. Dan nggak masuk akal untuk flavor ban karena nikotin, tembakau, kita udah support petani lokal, kita udah punya tembakau nikotin lokal sendiri. Untuk flavor, sudah banyak produsen yang menggunakan essence lokal, dan essence lokal kebetulan sekarang juga sudah bagus-bagus. Artinya dari semua lini industri pertanian yang dihasilkan oleh sumber daya alam Indonesia, itu sudah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh vape. Dan kalau vape bisa bertumbuh besar, artinya ini akan menjadi benefit tambahan untuk banyak banget bidang industri. Bukan cuma ngebelain petani tembakau kebagian, dan semuanya kebagian. Karena petani tembakau bisa bikin essence tembakaunya, tobacco, dan dia bisa juga bikin nikotinnya. Sedangkan yang lain untuk flavoring, itu dari semua lini. Mau kalian petani anggur, mau kalian petani pisang, strawberry, blueberry, tape, dan lain sebagainya, jahe sekalipun, itu kita bisa buat jadi liquid. Jadi ini yang mesti disadarin juga sama pemerintah kalau kita mau ngomong soal balance di ekosistem. Jadi kalau misalnya flavor ban, jujur aja kalau gue pribadi itu absurd banget. Ya, dan nggak masuk akal karena kalau seandainya flavor ban itu harusnya semua flavor di ban. Ya, termasuk kopi. Ya, betul. Kalau flavor ban jangan di vape doang, jangan di vape doang. Semua minuman, makanan, flavor ban aja semua sekalian. Iya. Apa salahnya flavor jangan? Aduh, nasi kapau. Nasi kapau. Nasi gurih juga enak. Iya, makanya. Jadi nggak. Kalau menurut gue sih, kalau Indonesia, kalau pemerintah kita memang pengen negaranya punya keunggulan,
Oke, kita tuh salah satu keunggulan ini di dunia. Ya betul. Kita Indonesia salah udah satu jadi pembuat orang. liquid terbaik di dunia. Betul. By the Jadi- time kita akan jadi yang terbaik di dunia. Betul. Jadi kalau misalnya ini memang selalu dihambat dan selalu diingin, ya ke depan ya makin susah lah hidup manusia yang ada di Indonesia ini. Ya. Simple kok. Dan gue sebenarnya berharap banget kalau misalnya ada pihak kementerian yang bisa kita ajak ngobrol. Karena sekarang ini mulai susah. Nggak tahu kenapa gitu. Ada beberapa orang yang menjabat di era-eranya legalnya vape, kemudian mereka dicopot dan dimutasi, ada yang diganti. Terus kenapa penggantinya ini nggak mau ketemu sama orang-orang vape tuh kenapa sih sebenarnya? Ya gue sih jujur-jujuran aja, Pak, saya mau ngopi sama Bapak kenapa nggak mau ketemu sih? Saya pengen ngopi sama Bapak, saya pengen ngobrol sama Bapak, biar Bapak dikenal dan Bapak kan nanti namanya harum di kalangan seluruh vape Indonesia. Jadi kalau ada orang yang nonton dan nyambung sama kementerian, tolong disampaikan pesan dari saya, Romeda Lavindo, ya. Ya. Terus kita juga pengen ngobrol soal ini nih kok. Kita kan ada kemungkinan hasilnya nanti akan ada di bulan November ini. Di bulan November ini ada pertimbangan bahwa SNI itu akan bisa diwujudkan. Tapi SNI-nya tidak akan merugikan siapapun karena SNI-nya ada di material bahan. Dalam artian setiap liquid yang keluar harus punya data uji lab. Intinya itu. Ini mau digugat. Hah? Mau digugat barusan beritanya. Mau digugat? Iya, sama YLKI. Why? Bentar ya. YLKI apa sih tadi ya? Kok gua nggak simpen linknya. Digugat dalam artian setuju atau tidak setuju sama SNI? Tidak setuju sama SNI. YLKI ini tidak setuju sama SNI. Sebenarnya alasan utamanya sih kalau gue lihat sih, kalau seandainya di SNI berarti BSN itu menyatakan menyatakan bahwa vape itu aman. Begitu ceritanya. Oh gitu. Sebentar ya, ada kok. Tapi kalau misalnya ngomong gitu logically berarti mereka berpikir bahwa para vapers sangat ingin SNI terjadi dong. YLKI, gue sih nggak tahu ya. Kan harusnya dia lembaga konsumen ya, yayasan ya. Iya, berarti dia berpikiran bahwa para vapers sangat ingin SNI terjadi dan sejujurnya memang iya. Ya kalau gue sih ngelihatnya, kalau dia sih kayaknya nggak nyampe ke sana. Jadi mungkin itu sih agendanya dia sih. Ngapain ya dia punya agenda begituan ya? Kenapa ngurusin vape? Dia punya agenda yang memang kayaknya harus disetor di Desember deh. Nah jadi holder di Indonesia lihat kalau sampai ada respon kayak gitu di luar, berarti mereka itu mengerti. Jadi kalau misalnya ada vaper atau stakeholder yang masih justru malah ngapain sih mesti SNI, makin ribet aja vape bla 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 bla, pikiran kalian terlalu sempit. Kalau kita mau berpikir untuk membangun industri ratusan tahun ke depan untuk anak cucu kita, SNI itu adalah bendera yang pancang tambahan yang semakin kuat buat kita selain kita cukai. Jadi kalau kita mau benar-benar kuat, ya SNI kan, gitu loh. Dan jadilah masyarakat yang taat dan baik, ngikutin aturan pemerintah. Karena kita kan memang begitu, kita kan anak baik. Tapi kalau dari yang saya dapat informasinya itu, oke, uji labnya kan ada beberapa item yang diuji tuh. GCMS. Oke. Jadi itemnya itu banyak yang nggak masuk akal, bro. Betul, makanya pada saat dibuat uji lab, dia harus ada regulasi khusus yang uji labnya itu diperuntukkan memang untuk si vape. Karena concernnya sebetulnya hanya mereka nggak mau ada kandungan diasetil dan juga satu lagi hydro apa gitu, gue lupa deh bahasa ilmiahnya ya. Dia cuma nggak mau ada 3 material itu. Yang notabene sekarang kalau kita ngomong VG dan essence yang kita gunakan sekarang, notabene udah rata-rata nggak ada yang punya begituan. Iya, itu jadi ini Capella TFA V1-an itu yang masih ada di asetil. Ini gua kan nggak oke, pemirsa sorry ya, gua kan tidak ada di asosiasi manapun ya.
Gua berpikir sendiri bahwa gini, diasetil, asetil dan lain-lain itu juga terkandungnya banyak di rokok. Tapi rokok lolos SNI. Rokok ada SNI-nya ya? Ada. Oke. Ini yang bagi gua nggak masuk akal. Oke. Good point, very good point. Gitu loh. Jadi kalau lu bicara oke, kandungan karbon monoksida, oke, itu fine, kita terima itu bro. Tapi kan kita nggak ada karbon monoksida. Betul, tapi maksudnya itu yang maksudnya itu istilahnya itu dengan kadar sekecil apapun bisa harm your body, kan intinya gitu, harm your health. Tapi kalau misalnya diasetil atau apa, diasetil itu di mentega pun ada gitu loh. Dikonsumsi lagi. Nah ini nih yang menurut gua agak rancu. Nah tapi ini bisa dirundingkan lagi, harusnya ya Rom. Ya. Tapi sebetulnya kalau dari sisi baiknya sih gue ngeliat SNI sih diperlukan supaya tiang pancang kita makin kuat. Cuma regulasinya harus diseimbangkan, jangan sampai terlalu aneh-aneh. Isinya mungkin mengaco-ngaco. Iya, ntar ada kandungan apa gitu kan? Terus ada yang pamer tuh Rom. Wah, gue keluar nih hasil SNI gini. Ada yang paham tuh ngeliatin tuh hasilnya, anjir. Terus dijabarin, Rob. Sebenarnya, padahal untuk kita bisa mengekspor, kita tuh ujinya cuma GCMS. GCMS yang notabene isinya cuma ngebedel antara berapa persentase VG dan lain-lain. VG, nikotin, chiller, gitu doang gitu loh. Ya, karena dari item-item itu sudah ada COA dan lain-lainnya gitu. Betul. Jadi sebenarnya banyak ketidakpahaman yang terjadi sepertinya di pemerintah yang masih, karena kita juga industri baru. Makanya pemerintah tuh harus banyak ngobrol sama kita, pelakunya langsung. Sebenarnya butuh itu banget. Dan kita juga nggak muluk-muluk yang aneh-aneh kok. Kalau gue pribadi, secara personal pribadi, gue di tengah gitu. Kalau iya jahat, kalau iya baik, gue akan bilang gitu. Dan kenapa gue berani bilang gitu? Karena kita tahu vape baik. Terus satu lagi kok, ada kemungkinan juga 100 mili mau dihilangkan. Kan? Lu mendukung atau cuek atau nggak mendukung? 100 mili ya? Kalau gue nggak mendukung. Nggak mendukung kalau 100 mili hilang? Nggak mendukung kalau 100 mili ada. Oh, nggak mendukung kalau 100 mili ada. Berarti lu lebih pilih 60. Benar, kita itu industri yang masih baru. Jadi kita butuh kualitas. Nah, kalau jumlahnya terlalu besar di 100 mili, ya lu lihat deh yang 100 mili kayak gimana kan? Tapi penjualannya kan 100 mili paling laku di pasar. Itu nggak bisa dibohongin dari jumlah pita cukai yang masuk ke kementerian. Betul. Ini kan produk yang nggak ada garansi, Rom. Liquid kan nggak ada garansi. Kalau mart mungkin bisa digaransi. Nah, jadi masyarakat kan pasti mikirnya, oh, gua belinya 100 mili lebih murah daripada ini. Padahal pakai dual coil 0,2 gitu kan, lebih boros jatuhnya kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Cuman gue suka lucu juga gini, usernya banyak yang begini, kenapa sih liquid tuh 100 mili, saya beli tuh suka nggak habis, kenapa nggak 60 mili aja, tapi setiap kali dia ke toko vape dia belinya juga 100 mili. Karena mungkin yang diharapkan itu adalah iritnya kan? Perhitungan itu nggak detail gitu. Ya, artinya mereka memilih liquid itu nggak cuma karena kualitas dan rasa, tapi karena hematnya. Betul. Kalau misalnya nanti tiba-tiba 60 mili ada, dan 60 mili harganya 180.000. Itu isunya begitu ya. Kalau misalnya antara jadi 60 mili dan 180.000, vapor ini kepikiran nggak? Gunanya itu sebenarnya. Ya gue sih seneng-seneng aja, keluaran 60 mili bisa jual 180.000 mah gue seneng banget. Ya kalau misalnya dari pengalaman yang ada sih 160 mili kalau misalnya memang bisa dijual 180.000 tapi kualitasnya bagus, ya kenapa enggak? Jadi sebenarnya gini,
Kadang orang tuh suka nyeletuk sebelum berbicara, sebelum berpikir terlalu panjang. Nah, Kadang mereka terlalu ngerasa pintar, padahal makanya gue tuh bilang semakin banyak orang membaca buku, semakin dia sadar dirinya bodoh gitu sebenarnya. Banyak orang tuh terlalu merasa dirinya pintar, padahal situasi itu fluktuatif banget. Gitu. Dan ya, kalau gue pribadi, gue nggak masalah mau 100 mili ada, nggak masalah, 60 mili ada, nggak masalah. Karena penelitian gue akan ikutin aturan kan. Cuman poinnya, kalau gue sebagai Kemenko, misalnya gue nih Ibu Sri Mulyani, gue akan based on data karena kan gue tidak nyemplung di dalam industri vape. Ditambah lagi divisi-divisinya sekarang jarang banget mau ngobrol sama orang-orang dari industri vape. Artinya keputusan yang akan diambil tentunya based on data karena dia tidak mendengarkan banyak cerita. Data berarti analisis data, bukan persepsi, bukan pendapat, bukan curhat, bukan cerita. Sebagai seorang Menko, gue akan melihat begini. Oh, datanya 100 mili kan penjualannya tinggi banget. Kenapa saya harus hapus? Biarin aja orang penjualannya paling tinggi. Logically kan begitu. Ya. Nah, apa yang terjadi, Rom? Ini gue nggak tahu ceritanya. Gue juga nggak tahu ceritanya. Gue juga nggak tahu. Jadi gue cuma berpikirnya gitu aja. Jadi kalau misalnya sekarang kita diajak ngobrol khusus kementerian, misalnya Bea Cukai yang dulunya kita ngobrol terus, Kasubditnya baik sekali, bisa dengerin kita cerita, tahu kondisi kita. Maaf nih, Kasubdit yang baru kita belum pernah diajak ngobrol sama sekali. Kita minta janji temu juga susah banget. Jadi ya, gimana ya? Agak kenapa sih? Emang ada salah apa sih vape sampai nggak mau ditemuin? 1.600 triliun sih bebannya. Pusing bro, mereka pusing bro. dan ini gue nggak tahu nih apakah di divisi dari industri alkohol juga begitu, karena sebenarnya isunya banyak, nggak cuma soal vape, nggak cuma soal pertempuran industri rokok, di industri minuman alkohol juga banyak tingkat legalitas yang banyak sekali kan minuman yang nggak legal kan, yang kita sukai palsu, impor dari luar dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kasus. Apa emang terlalu sibuk apa gimana gitu, sebenarnya lebih ke situ sih gue mikirnya. Tapi at the point mau 100 mili mau 60 mili bodo amat kalau gue ya, kita terima aja kalau gue mau cuma ada 30 mili pun gue terima aja kalau gue pribadi jujurnya ya. Cuman yang penting adalah objektivitas dari keputusan yang diambil sama pemerintahan harus mendengarkan juga dari kalangan-kalangan kita ini, orang-orang kere di bawah ini minta didengar ya kan. Jangan cuma dengerin kaliber doang. Kita nih orang susah bos, itu didengar. Kalau yang kaya UMKM bos. Iya, kita UMKM gitu. Dan ada bahasa yang lucu, katanya pengusaha vape tuh udah bukan UMKM, buktinya banyak supercar dan lain-lain. Hitung pakai jari bos. Kalau kita mau orang biasa. Beliin gua Xenia dulu, baru ngomong. Wajar Rom. Jadi sekarang itu seluruh dunia tuh menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi ya mau gimana Rom. Tapi ini apa namanya? Kita kan waktu juga ya. Gue pengen ini sebenarnya. Kalau misalnya lu kepengen nyampein sesuatu atau unek-unek lu di vape atau apa yang pengen lu sampein, lu boleh sampein nih di video ini. Apa ya? Banyak sih Rom. Gak apa-apa, semuanya aja. Lagi trennya apa gitu. Aduh. Ini deh, vape itu pada dasarnya tujuannya itu untuk kita itu berhenti merokok. Promedal berhenti merokok, gua berhenti merokok. Oke, jadi kalau misalnya vape itu lu gunain, lu nggak ngerokok nih, terus lu nge-vape, gua nggak nyalain. Cuman, kalau bisa, lu tolong kabarin deh orang terdekat lu, orang kesayangan lu, bahwa yang merokok, bahwa vape itu bisa memberhentikan orang dari rokok. Kalau caranya tepat. Jadi tolong teman-teman influencer segala macam dan lain-lain ini yang vape store, bos-bos ya,
distributor segala macem. Gue minta tolong banget, ini bukan edukasi, tapi tolong beritahu bahwa vape itu adalah cara terbaik untuk berhenti merokok. Jadi nggak ada cara lain yang ditemukan di dunia canggih ini untuk berhenti merokok yang lebih efektif dari vape, itu belum ada. Data udah membuktikan. Canggih banget, dunia kita itu udah canggih banget. Nah, tapi kenapa justru benda yang notabene cuman baterai positif negatif nyentuh coil, dikasih kapas, dikasih liquid, bisa berhenti merokok? Kira-kira begitu. Ini produk simple banget, lu bisa manfaatin, lu coba untuk berhenti merokok, lu ajarin ke teman-teman lu yang merokok. Jadi gua nggak maksudnya gua nggak nge-push perusahaan rokok merasa tersinggung dengan omongan gua, bukan. Jadi maksud gua tuh gini, kita manusia punya hak untuk memilih hidup yang lebih sehat, memilih keluarga yang lebih bahagia, dan lain-lain. Itu adalah hak setiap manusia. Jadi ini gue cuma nyampein doang. Ya, poinnya adalah vape adalah salah satu pilihan. Either lu mau berhenti ngerokok atau lu pengen dua-duanya, itu adalah pilihan lu orang. Cuman yang pengen disampaikan tadi sama Ko Ahong adalah bahwa vape adalah salah satu pilihan yang produk alternatif nicotine delivery system. Salah satu produk yang bisa jadi opsi buat kalian nicotine addict gitu. Betul. Oke, kurang lebih ya kok ya. Betul. Mau lu, kita nggak suruh lu berhenti ngerokok deh, istilahnya lu cobain aja dulu deh, yang penting gitu deh. Dah. Jadi kalau untuk industri kita sama-sama bangun. Kita nggak bertempur kok di sini, karena usaha itu kondisi sekarang tuh semuanya kena. Nggak ada usaha yang nggak kena, kecuali tes PCR ya. Oke, jadi semuanya kena, ya jangan menyerah, sama-sama lah. Thank you banget ya Ko Ahong buat waktunya. Thank you Om Dom. Pengen bisa pakai jasanya juga untuk dari jasa media buat mau nanya boleh chat aja ya. Kalian bisa nanti kepoin Instagramnya juga ada, nanti ditulis di sini, yaitu Vapindo Official. Habis itu kalian juga yang mau tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Vapindo juga bisa kepoin Instagramnya dan sosial media ya. Thank you banget kok. Sampai ketemu lagi. Thank you banget waktunya. Buat yang nonton di YouTube, silakan like sama subscribe. Kemudian Instagram, mau komen, mau share, silakan. Thank you. Salam satu wap. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa berbuat kebaikan. Ciao.